Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidia Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar proses dan standar penilaian. A. Standar proses. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran di satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif dan menantang siswa untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas dan kemandirian siswa sesuai bakat dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan, standar proses mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah tersebut memiliki lintasan perolehan atau proses psikologis yang berbeda-beda. Sikap diperoleh melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyajikan, dan mencipta. Karakteristik kompetensi peserta didik memiliki perbedaan lintas perolehan turut serta mempengaruhi karakteristik standar proses. Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik kompetensi. Pembelajaran tematik terpadu di SD, MI, SDLB, dan paket A disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Proses pembelajaran di SMP, MTS, SMPLB, dan paket B disesuaikan dengan karakteristik kompetensi yang mulai memperkenalkan mata pelajaran dan mempertahankannya. Karakteristik proses pembelajaran di SMA, MA, SMALB, SMK, MAK, dan paket C secara keseluruhan berbasis mata pelajaran. Meskipun pendekatan tematik masih dipertahankan. Standar proses pada SDLB, SMPLB, dan SMALB diperuntukkan bagi tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunawaras yang intelijensinya normal. Secara umum, pendekatan pembelajaran ini berbasis tentang teori taksonomi tujuan pendidikan yang dalam 5 dasawarsa terakhir yang secara umum sudah dikenal luas. Penerapan teori taksonomi dalam tujuan pendidikan di berbagai negara dilakukan secara adaptif, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengadopsi taksonomi dalam bentuk rumusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga ranah tersebut secara utuh atau holistik. Artinya, pengembangan ranah tersebut yang satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan dengan ranahnya yang lainnya. Yang B, standar penilaian. Nilai adalah sesuatu yang merujuk kepada tuntunan perilaku yang membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk, atau dapat diartikan sebagai kualitas kebaikan yang melekat pada sesuatu.
Istilah penilaian dalam bahasa Inggris disebut dengan evaluation atau evaluasi. Dasar hukum standar penilaian adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 bahwa standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai ruang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Adapun fungsi standar penilaian, 1. Fungsi formatif, yaitu evaluasi yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung, dapat memberikan informasi yang berupa umpan balik baik untuk guru maupun untuk siswa. Kedua, fungsi sumatif, yaitu tes sumatif dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar yang biasanya dilakukan pada akhir program pengajaran. Ketiga, fungsi diagnostik, yaitu evaluasi dapat pula untuk mengungkapkan kesulitan-kesulitan subjek didik. Prosesnya dapat dilakukan pada permulaan kegiatan belajar mengajar, selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, ataupun pada akhir kegiatan belajar mengajar. 4. Fungsi selektif. Dengan fasilitas yang terbatas, maka evaluasi dapat dipakai untuk menyeleksi masukan guna disesuaikan dengan ruangan atau fasilitas lainnya yang tersedia. 5. Fungsi motivasi, yaitu dengan evaluasi maka keinginan untuk belajar menjadi lebih tinggi, lebih lagi untuk mereka yang akan menunjukkan kemampuannya. Adapun tujuan standar penilaian dalam pedoman penilaian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dinyatakan bahwa tujuan penilaian adalah untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, untuk perbaikan dan peningkatan kegiatan belajar siswa, serta sekaligus memberikan umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan belajar. Lebih bersifat koresif bahwa tujuan penilaian untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan belajar siswa. Ruang lingkup standar penilaian. Pertama, aspek yang dinilai. Proses belajar yaitu seluruh pengalaman belajar yang dilakukan siswa. Hasil belajar yaitu ketercapaian setiap kemampuan dasar, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. 2. Instrumen penilaian. Jenis-jenis instrumen penilaian. Pertama, instrumen tes. Tes merupakan himpunan pertanyaan yang harus dijawab, harus ditanggapi, atau tugas yang harus dilaksanakan oleh orang yang dites. 2. Instrumen non-tes. Penilaian non-tes merupakan prosedur yang dilalui untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik, minat, sifat, dan kepribadian. 3. Langkah membuat instrumen penilaian. Pertama, menentukan tujuan. Kedua, menyusun kisi-kisi. Ketiga, memilih bentuk instrumen. 4. Penerapan penilaian kelas dalam pembelajaran. Penilaian kelas merupakan suatu kegiatan guru yang terkait dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau
hasil belajar peserta didik. Manfaat penilaian kelas. Pertama, untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses pencapaian kompetensi. Kedua, untuk memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat diberlakukan penggayaan dan remedial. 3. Untuk umpan balik bagi guru untuk memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan dan sumber belajar yang digunakan. 4. Untuk masukan bagi guru untuk merancang kegiatan pembelajaran. 5. Untuk memberikan evaluasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang efektivitas pendidikan. Kriteria penilaian kelas. Pertama, validitas. Kedua, reliabilitas. Ketiga, terfokus pada kompetensi. Keempat, keseluruhan atau komprehensif. Kelima, objektivitas. Dan 6, mendidik. Baiklah, itu tadi sedikit penyampaian materi tentang standar proses dan standar penilaian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.